kami, tapi Engkau Tuhan selalu ada bersama kami. Dan sungguh kami sangat sadar Tuhan bahwa dalam kehidupan kami dalam percaya kepada Engkau Bapa adalah hidup yang penuh dengan perjuangan, adalah hidup yang penuh dengan peperangan. Karena itu kami tahu Tuhan bahwa kami tidak akan memenangkan peperangan dengan kekuatan kami tidak akan memenangkan peperangan dengan kehebatan kami, tapi kami akan menang atas peperangan itu kalau Engkau Tuhan ada bersama dengan kami. Dan pagi ini kami ada di tempat ini Bapa, sungguh kami rindukan kekuatan kuasa Allah semakin nyata bagi kami, sehingga kami tetap semakin bangkit dan bangkit untuk melangkah maju di dalam Engkau Bapa. Karena kami tahu bahwa ketika Engkau bersama kami, kemenangan pasti menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, mereka berkati hamba-Mu yang akan membagikan berkat firman Tuhan pagi ini. Biarlah semua kami yang ada diberkati oleh firman-Mu, dan biarlah dengan sukacita yang melimpah kami kami sungguh-sungguh mendengarkan kebenaran-Mu ini Bapa. Dalam nama Yesus kami datang berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Misi Kristus, rahasia Tuhan Yesus tuntas di sini. Oke, haleluya. Haleluya. Saya percaya semuanya bersukacita. Amin. Percaya kalau pagi ini kita ada semua hanya karena kemurahan Tuhan saja. Kita bersyukur kita sudah berada di bulan yang Desember ya, bulan yang penuh dengan persiapan. Haleluya. Saya percaya semua orang pasti rindu untuk melakukan ini, perbuat ini dan perbuat itu. Tapi saya mau katakan semuanya itu baik, tapi jangan lupa persiapkan diri kita. Amin. Biarlah kita merayakan Natal tahun ini adalah Natal yang benar-benar mempermuliakan nama Tuhan, bukan mempermalukan Tuhan. Amin. Baik, coba kita langsung saja dalam firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 23 ayat yang ke-29. Yeremia pasal 23 ayat yang ke-29. Kita akan bacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Bukankah firman-Ku seperti api, demikianlah firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Sekali lagi, bukankah firman-Ku seperti api, demikianlah firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Katakan amin. Amin. Haleluya. Tema firman Tuhan kita hari ini adalah arti firman Tuhan bagi orang percaya. Arti firman Tuhan bagi orang percaya. Jadi saya mau katakan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, firman Tuhan itu sangat penting bagi kita. Amin. Firman Tuhan ini sangat bermakna. Jadi saya mau katakan kepada kita bahwa firman Tuhan memiliki kuasa yang sangat besar, seperti api yang membakar dan seperti palu yang menghancurkan. Amin. Firman Tuhan punya kuasa yang sangat besar. Ia sama seperti api yang benar-benar membakar dan seperti palu yang dapat menghancurkan. Yang membakar untuk memurnikan kita, saudara. Makanya tidak heran saat kita mendengarkan firman Tuhan. Kenapa saat kita mendengarkan firman Tuhan, orang yang hidup dalam Tuhan, saat mendengarkan firman Tuhan, hatinya akan berkobar-kobar. Haleluya. Hatinya akan terbakar. Kenapa hatinya terbakar saat mendengarkan firman Tuhan? Karena firman Tuhan seperti api. Firman Tuhan seperti palu untuk menghancurkan masa lalu kita. Amin. Menghancurkan tembok pemisah kita dengan Allah, sehingga kita terus seperti firman Tuhan minggu kemarin menjalin hubungan dengan Tuhan. Amin. Jadi saya mau katakan kepada kita supaya kita benar-benar berpegang teguh kepada firman Tuhan, bahwa kita diingatkan bahwa firman Tuhan itu bukanlah sesuatu yang murah untuk dapat dipalsukan. Amin. Firman Tuhan kita tidak bisa dapat palsukan. Saya mau katakan firman Tuhan bukan untuk dipermainkan, dan firman Tuhan kita tidak bisa menganggap remeh, karena memang firman Tuhan itu berkuasa. Amin. Firman Tuhan berkuasa. Jadi saya mau katakan jangan kita memalsukan
memalsukan firman Tuhan. Kalau memalsukan firman Tuhan sangat bahaya, saudara. Amin. Boleh ada uang palsu, boleh ada permainan-permainan palsu, tapi saya mengatakan firman Tuhan janganlah kita palsukan. Tapi mari kita berpegang teguh kepada firman Tuhan, karena saya mau katakan bahwa firman Tuhan itu benar-benar punya kuasa untuk dapat memulihkan kehidupan kita. Amin. Karena apa yang difirmankannya pasti akan terjadi. Apa yang difirmankan pasti akan terjadi. Jadi firman Tuhan itu punya kuasa yang besar. Makanya orang yang percaya firman Tuhan, hidup dalam firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, apa yang dipercayanya itu pasti akan terjadi. Karena firman Tuhan itu sungguh berkuasa. Amin. Makanya jadilah orang percaya yang benar-benar mengerti firman Tuhan. Amin. Tahu arti firman Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, maka kita akan menjadi orang yang benar. Jadi saya mau katakan bahwa bagi kita yang percaya, firman-Nya yang membakar dan menghancurkan adalah untuk kebaikan. Amin. Firman Tuhan datang membakar dan menghancurkan masa lalu kita demi kebaikan kita. Amin. Jadi firman Tuhan tidak pernah menghancurkan hidup kita. Firman Tuhan tidak pernah merusak hidup kita. Tapi firman Tuhan datang untuk menghancurkan hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita, supaya kebaikan Tuhan kita dapat alami dalam hidup kita, supaya kita dapat rasakan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Jadi firman Tuhan benar-benar berkuasa untuk benar-benar menghancurkan untuk kebaikan kita. Jadi benar-benar kita harus bersedia untuk dimurnikan oleh firman Tuhan. Amin. Saudara mau dimurnikan oleh firman Tuhan? Katakan, saya mau dimurnikan oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan dapat memulihkan kehidupan kita. Percaya, firman Tuhan dapat memulihkan kehidupan kita. Amin. Maka kita harus mau, supaya kita benar-benar hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena benar-benar firman Tuhan ini datang untuk memurnikan kita. Jadi firman Tuhan itu membakar ilalah yang menghimpit kehidupan kita dan juga menghancurkan tembok pemisah diri kita daripada Tuhan. Jadi firman Tuhan itu membakar hal-hal yang tidak baik, hal-hal duniawi yang ingin berkuasa. Tapi kalau kita selalu rindu membaca dan mendengarkan firman Tuhan, ilalah-ilalah yang tidak baik dalam hidup kita dia akan bakar habis. Amin. Bahkan dosa yang membuat kita terpisah dari Allah, seperti Yesaya, dia berkata bahwa dosa adalah pemisah kita dengan Allah, sehingga Allah tidak dapat mendengarkan doa kita karena segala kejahatan kita. Tapi ketika kita mendengarkannya, firman Tuhan dapat meruntuhkan tembok pemisah itu. Amin. Saudara yang mau supaya tembok pemisah itu diruntuhkan daripadamu, saya mau katakan, hiduplah dalam firman Tuhan. Rindukanlah firman Tuhan. Setebal apapun tembok pemisah itu sanggup diruntuhkan. Amin. Tembok Yeriko yang begitu tebal dan tinggi, hanya cuma dengan putih-putihan saja tembok Yeriko diruntuhkan. Apalagi tembok persoalan dalam hidupmu, apalah tembok yang ada memisahkan engkau dengan Allah. Kalau engkau hidup dalam firman Tuhan sungguh-sungguh, saya sangat yakin dan percaya tembok-tembok pemisah itu akan diruntuhkan oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan bagaikan palu untuk menghancurkan yang memisahkan engkau dengan Allah, sehingga engkau tidak pernah mengalami dan merasakan kasih Tuhan. Dia sanggup asalkan engkau punya kemauan. Amin. Kalau kita punya kemauan, saya sangat-sangat yakin itu pasti bisa. Dia akan menghancurkan tembok pemisah yang membuat engkau sulit untuk menyembah Tuhan, membuat engkau sulit untuk memuji Tuhan, membuat engkau sulit untuk ada di dalam hadirat Tuhan. Ketika engkau rindu sungguh-sungguh, tembok pemisah itu akan diruntuhkan, sehingga engkau punya gairah, punya semangat, punya sukacita untuk terus bangkit dan tetap melangkah di dalam Tuhan. Amin. Untuk terus melangkah. Jadi kita bersyukur sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ada firman yang selalu datang untuk menguatkan kita. Amin. Jadi saya mengatakan arti firman Tuhan bagi orang percaya ada beberapa poin yang akan kita pelajari. Poin yang pertama saya katakan, firman Tuhan memperlengkapi kita. Firman Tuhan datang kepada kita untuk memperlengkapi kita. Coba kita baca di dalam Efesus 6 ayat yang ke-12.
Kita baca sama-sama ya. Efesus 6 ayat yang ke-12. 1, 2, 3. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di udara. Amin. Jadi saya mau katakan bahwa firman Tuhan ini menggambarkan kepada kita bahwa perjalanan hidup kita ini seperti berada di medan perang. Amin. Perjalanan hidup kita seperti berada di medan perang. Karena jelas di sini firman Tuhan berkata, setiap hari kita harus berjuang untuk melawan musuh yang tidak pernah berhenti untuk menghancurkan pertahanan iman kita. Setiap hari musuh itu terus berjalan keliling, ia tidak pernah berhenti. Jadi saya mau katakan, hidup sebagai orang percaya adalah hidup di dalam peperangan. Maka saya mau katakan bahwa peperangan itu kita tidak bisa menangkan kalau kita andalkan kekuatan kita. Kalau kita andalkan kemampuan kita, kita tidak akan menang atas peperangan itu. Tapi kalau kita libatkan Tuhan, percaya peperangan itu pasti kita menangkan. Amin. Coba kita baca lagi satu ayat. 1 Petrus 5 ayat 8-9. Ini jelas sekali bagaimana musuh berjuang untuk menyerang kita. 1, 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Bahwa musuh kita tidak pernah tinggal diam. Tiap-tiap hari dia berjuang. Maka kalau kita sebagai orang percaya kita tidak sadar tentang ayat ini, lalu kita hidup santai-santai dan kita main-main dengan kebenaran, kita pasti akan menjadi orang yang korban. Haleluya. Tidak akan menjadi orang yang korban dari iblis. Kenapa? Kita tidak selalu berjaga-jaga. Sementara firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah. 1 kali 24 jam kita harus berjaga. Dan peperangan di sini bukan peperangan jasmania yang nyata, tapi ini peperangan dalam alam roh yang tidak kelihatan, tapi benar-benar terjadi. Haleluya. Jadi kita harus sadar, oh, hidup sebagai orang percaya adalah hidup dalam peperangan. Tiap-tiap hari kita berjuang dalam peperangan. Jadi saya mau katakan bahwa pertempuran yang kita hadapi adalah pertempuran yang bersifat rohani, bukan bersifatnya jasmania. Sehingga kejahatan lalu kita bisa bersiap sedia. Oh, kita siapkan parang, kita siapkan ini. Tidak bisa, saudara. Tapi ini masalah alam roh. Jadi saya mau katakan, di mana musuh kita tidak kelihatan secara nyata karena berbentuk roh. Jadi saya mau katakan, pertempuran rohani juga tidak mengenal waktu dan musim, berlangsung kapan saja. Amin. Pertempuran rohani dia tidak kenal waktu, dia tidak kenal musim. Oh, ini musim 12. Kita biarkan mereka untuk Natal dulu. Nanti selesai Natal dulu kita mulai lagi pertempuran. Dia tidak tahu, saudara. Di mana ada celah dia langsung menyerang. Haleluya. Iblis musuh dia tidak pernah menghargakan yang namanya hari pentingnya orang percaya, yaitu merayakan Natal, hari kelahiran Yesus. Dia tidak tahu itu, saudara. Sebelum Natal kita boleh persiapkan diri, boleh pakai Natal apa segala macam persiapan semua. Tapi dia berkata, tunggu sampai saatnya yang kau beli kau tidak akan pakai, karena kau akan tidur saja di tempat tidur, karena ada saja penyakit yang akan datang. Haleluya. Makanya hidup kita harus berjaga-jaga dan berserah penuh kepada Tuhan. Karena saya mau katakan, 1 kali 24 jam musuh itu tetap berjuang. Amin. Makanya kita harus tidur selalu berjaga-jaga. Tidur pun sebelum tidur pun harus berdoa. Amin. Sehingga jangan tidur dan bilang, aduh saya tengah malam saya kaget ada datang cekik saya dengan saya mau begini-gini saja bisa. Itu karena mungkin ada celah saat kita tidur. Sebelum tidur kita tidak minta perlindungan Tuhan. Bahkan ego sembarang terjadi karena tidak pernah berdoa, sehingga musuh dapat menyerang. Jadi saat kita tidur pun musuh bisa menyerang kita. Amin. Di mana saja musuh bisa menyerang kita kalau kita tidak dapat
berjaga-jaga. Jadi kita tidak tahu secara pasti kapan musuh itu datang dan menyerang kita. Kita tidak tahu. Haleluya. Atau saudara sakit dia datang begini. Deus, kamu siap tidak? Saya mau datang ini. Ini saya datang ini, saya bawa batuk pilek, demam tinggi, rasa kayak stroke, itu tulang-tulang semua akan sakit. Kau siap tidak? Tidak ada itu loh saudara. Tidur bangun tinggal. Tadi malam kok baru baik-baik, kenapa pagi kok begini? Musuh tidak pernah kasih tahu kapan dia mau datang. Haleluya. Makanya usir dia pun jangan segan-segan. Haleluya. Tolak dia pun jangan segan-segan. Karena dia masuk pun dia tidak segan. Musuh yang tadi undang tapi keluar tak mau. Ini repot. Atau di sini siapa yang mau sakit dia tahu. Pokoknya saya sudah ikut dan dikasih tahu. Saya akan sakit. Atau keluar jalan suka tahu. Lu hati-hati sampai ke tikungan itu kau akan celaka di situ. Tidak ada loh saudara. Atau kau hati-hati nanti ada orang yang tabrak kau dari belakang. Tidak ada itu kaget. Tapi orang saudara kita sudah jatuh sampai tadi. Musuh bisa bergerak kapan saja. Maka kita sebagai anak Tuhan harus selalu siap sedia. Hidup dalam kebenaran. Amin. Hidup dalam inilah arti firman Tuhan bagi orang percaya. Karena kalau kita percaya kepada Tuhan, tapi kalau kita tidak hidup dalam firman, kita tidak tahu tentang kebenaran, sia-sialah kepercayaan kita kepada Yesus. Tidak akan terjadi kemenangan dalam hidup kita. Tapi kemenangan itu terjadi kalau kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Bahwa kalau dengan kekuatan kita tidak akan mampu untuk melawan iblis. Tetapi bersama Tuhan kita mampu melawan iblis. Amin. Katakan, bersama Tuhan saya sanggup kalahkan iblis. Bersama Tuhan saya sanggup kalahkan. Jadi musuh kita di sini yang dimaksudkan firman Tuhan adalah iblis ya, bukan manusia. Amin. Musuh kita adalah iblis, bukan tetangga. Haleluya. Lalu saudara pulang, saudara serang tetangga, ini repot. Amin. Musuh kita iblis, bukan manusia. Amin. Musuh kita iblis, bukan manusia. Jadi iblis itu yang harus kita lawan. Karena iblis ini bergerak 1 kali 24 jam. Dia tidak tinggal diam. Dia terus bergerak untuk menghantam, untuk menghancur. Ya kan? Sama aja seperti anak raya. Tidur malam, bangun pagi, jam 3 begini sudah hangat semua. Tadi malam bermain, ini pagi hangat, tidak mau makan. Dia bilang ini kita salah. Puji Tuhan, perut habis, langsung paginya langsung bermain dan makannya lancar sekali. Kalau saya tahu, dia baru mau belajar jalan. Jadi anak-anak kecil semua seumuran datang yang kasih jalan dia. Jadi puji Tuhan. Bila tidak apa-apa muka sering ibadah juga. Itu malah kaget, dia suka. Saudara tahu anak kecil kalau yang sakit, dia tidak kasih tahu ini sakit, tidak ada loh saudara. Kita yang pusing mau tangani mana tinggal mana. Kadang buat kita darah naik sama suami istri buat terkam kembali. Haleluya. Nah itulah musuh. Dia tidak kasih tahu. Amin. Kapan saja bisa terjadi. Di mana saja bisa terjadi. Di tempat ibadah seperti ini pun dia bisa dapat menyerang kalau kita tidak sungguh-sungguh berserah sama Tuhan. Amin. Di mana saja. Jadi mari siap, pastikan bahwa kita adalah orang-orang yang tidak memberi peluang kepada iblis. Amin. Apalagi kita sudah mau Natal, jangan beri peluang memang sehingga kau bisa nikmati Natal tahun ini. Amin. Coba berapa tahun tidak pernah Natal, tahun ini kalau diizinkan Natal itu sesuatu yang luar biasa. Ayo nikmati kelahiran Yesus dalam hidupmu. Amin. Nikmati kelahiran Yesus dalam hidupmu dengan mempermuliakan namanya dengan sungguh-sungguh. Kita sudah ada di awal bulan, minggu yang pertama di akhir bulan ini, di akhir tahun ini ya. Kita tidak tahu 2023 Yesus semakin dekat, semakin mengencarkan tentang berita-berita yang sangat menakutkan. Tapi saya mau katakan,
tetaplah bersama Tuhan. Hidup kita memang selalu menghadapi yang namanya masalah. Amin. Bukan tahun 2023 baru kita akan menghadapi. Saya masih ingat tahun 9 berapa itu yang terjadi krisis. Waktu itu saya masih kecil, jujur di kampung. Saya pernah makan yang namanya putak. Saudara tahu putak? Orang biasa kasih makan babi itu. Kami rebus dan makan saja. Nggak bersyukur di kampung ada anak banyak, di hutan full. Tiap hari hanya pergi cari, kupas, jumur, kering, rebus, makan. Itu yang menjadi makanan tiap hari. Nah, puji Tuhan, hidup sampai hari ini. Perlindungan Tuhan selalu ada, asalkan kita mau berserah kepada Tuhan. Amin. Kalau terjadi krisis, saya yakin di kampung makanan hutan banyak. Kita di kota ini. Tapi percaya ada Tuhan bersama kita. Amin. Jangan saudara ingat begitu, saudara bilang Pak Pendeta 2023 saya mau pulang kampung sah. Nanti kalau pertengahan masuk agak baik baru saya pulang. Saya tidak mau menderita Pak Pendeta. Di kampung pun bisa menderita, saudara bertambah Tuhan. Amin. Jadi mari coba kita baca Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 4. Kita baca sama-sama. Saya cepat karena kita mau perjamuan. 1, 2, 3. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Haleluya. Pasti kata roh tangan di dada saudara, katakan saya berasal dari Allah. Dan saudara harus punya keyakinan yang teguh. Jangan ragu, jangan bimbang. Amin. Percaya firman Tuhan. Oh saudaralah orang-orang berasal dari Tuhan. Dan firman Tuhan berkata roh Tuhan ada pada saudara untuk dapat mengalahkan roh-roh yang ada di dunia ini. Amin. Roh Tuhan tidak bisa dikalahkan. Bagaimana supaya kita menang? Hidup dalam firman Tuhan. Jangan mempermainkan firman Tuhan. Berpegang teguh pada firman Tuhan. Saya yakin dan saya sangat percaya saudara pasti akan menang. Amin. Dalam menghadapi peperangan, kalau dalam peperangan rohani tidak seperti peperangan TNI Polri yang harus dipersiapkan untuk berlatih. Kita berlatih dalam pujian dan penyembahan. Amin. Sebagai orang percaya kita berlatih dalam pujian dan penyembahan dalam hadirat Tuhan. Maka biasakan tiap-tiap hari engkau selalu ada dalam hadirat Tuhan. Saya sepanjang minggu ini memperbanyak lebih banyak saya ada dalam hadirat Tuhan. Dan saya selalu berdoa untuk menutup buku saudara semua. Sampai anak kecil. Dan yang saya dapatkan dalam minggu ini hanya cuma satu kata yang saya dapatkan. Lebih lagi tanamkan kasih. Itu saja yang saya dapatkan. Lebih lagi tanamkan kasihmu. Karena kasihmu lah yang akan membuat mereka tidak terpengaruh dengan hal-hal dunia. Kasih Tuhan yang akan dapat menarik untuk semua hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Saya katakan terima kasih. Jadi mari. Oh, roh Tuhan ada pada kita. Amin. Roh Tuhan ada pada kita. Roh Tuhan tidak ada hanya pada pendeta. Roh Tuhan tidak ada hanya pada pelayan. Roh Tuhan tidak ada hanya orang berdiri di altar. Tapi roh Tuhan ada pada mereka yang hidup dalam firman Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan tapi tidak hidup dalam kebenaran pun, roh Tuhan tidak bisa ada sama kita. Kita akan sama seperti Simpson. Kita merasa bahwa diri kita hebat, padahal sesungguhnya roh Tuhan sudah tidak ada pada kita. Sehingga kita dihancurkan, kita dapat dirusak. Tapi kalau saudara dan saya berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan, apapun gejolak itu, saudara akan tetap kuat. Amin. Dan saya berdoa semua kita yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Jangan pernah patah semangat. Jangan pernah memperkatakan perkataan yang melemahkan imanmu. Berkatakan perkataan yang selalu membangkitkan semangatmu untuk terus maju dan maju di dalam Tuhan. Amin. Terus bangkit di dalam Tuhan. Iblis memang terus berjuang untuk mempermainkan kita. Tapi kalau engkau jatuh dan engkau sadar, engkau kembali, bangkit lagi. Karena Tuhan tidak pernah melihat seberapa banyak kita jatuh, tapi Tuhan melihat kesediaan kita untuk maju di dalam Tuhan. Amin. Tuhan melihat kesiapan hati kita untuk tetap maju di dalam Tuhan. Itu yang Tuhan lihat. Tapi iblis datang dan dia akan memperkatakan kelemahan-kelemahan kita.
Tapi saya mau katakan, itu perkataan iblis. Amin. Tapi perkataan Roh Kudus, dia akan berkata, ayo maju, 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 maju. Karena engkau bisa, Rohku ada padamu, Rohku ada padamu, Rohku ada padamu. Engkau bisa, engkau luar biasa, engkau hebat. Jangan mundur. Haleluya. Saya rindu 2023 kita lebih maju lagi. Amin. 2023 kita lebih lagi. Kita lebih kompak lagi, kita lebih bersatu lagi, dan kita lebih bersemangat lagi. Amin. Haleluya. Ya. Jadi firman Tuhan memperlengkapi kita. Jadi hidup adalah peperangan. Makanya kalau seorang tentara dia pergi untuk medan perang ke saudara, dia akan selalu siaga dan mereka akan bisa. Saya kemarin baca berita, ada 50 berapa ya, ada 100 berapa orang Brimo diutus dari NTT untuk ke Papua, untuk memberi kata. Kapolda berkata, kalian adalah orang-orang yang dipercayakan, karena NTT pernah tangani masalah yang di Papua dan ternyata itu berhasil dengan baik. Maka sekarang dapat kepercayaan lagi. Lalu Kapolda berkata, orang-orang yang sudah dipilih akan dikirimkan ke Jakarta. Di Jakarta mereka akan berlatih berapa bulan. Setelah itu mereka akan diterjunkan 1 tahun di Papua. Sepanjang tahun 2023 mereka akan di Papua untuk mengamankan Papua. Dan dia berkata, kenapa kita dipercayakan NTT untuk ke sana? Karena pernah terjadi, dan waktu NTT turun tangan, Papua aman. Dan ini adalah kepercayaan kedua. Dan dia berkata, jaga baik-baik itu kepercayaan. Nah, saya mau katakan, kalau Polri saja yang diberikan tugas tanggung jawab yang begitu semangat, bahkan dia berkata bahwa aku siap mati, amin, merah darahku siap tercurah untuk bangsa ini. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan. Jagalah kepercayaan dari Tuhan. Kenapa saudara dipercayakan oleh Tuhan? Karena Tuhan tahu saudara mampu, saudara bisa, saudara sanggup, maka kepercayaan itu datang. Jagalah kepercayaan itu. Amin. Jaga. Karena hidup adalah perjuangan. Tapi saya mengatakan, kemenangan itu pasti. Amin. Orang yang berjuang pasti mendapatkan yang namanya kemenangan. Tapi kalau tidak berjuang, bagaimana bisa menang? Jadi mari hidup selalu berjuang. Amin. Mau makan berdoa, mau pergi kerja berdoa, apapun keluar jalan tetap berdoa, mau di atas motor mau kerja, tetap ada di dalam hadirat Tuhan saja. Amin. Tetap memperkatakan perkataan yang baik, karena iblis selalu mencari celah untuk menghancurkan kehidupan kita. Jujur saya sangat dikuatkan dengan ayat firman Tuhan ini. Iya ya. Kalau mau santai, jangan ada masalah lalu berjuang. Haleluya. Itu terlambat. Tapi harus selalu berjuang tiap-tiap. Karena iblis berjuang tiap-tiap. Jelas firman Tuhan berkata iblis itu tidak pernah tinggal. 1 kali 24 jam ia terus berjuang. Sehingga tiba-tiba saja ada saja yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Suami istri tidak pernah berpikir untuk 1 menit ke depan bertengkar. Tapi bisa-bisa karena kesalahpahaman bisa saja bertengkar. Haleluya. Anak dan orang tua pun demikian. Tidak ada orang tua yang merancangkan bahwa hari ini jam sekian saya akan pukul anak saya. Saya akan marahi anak saya. Tidak ada itu. Tapi tiba-tiba bisa muncul konflik anak terhadap orang tua. Kenapa? Itu cara iblis untuk merusak. Haleluya. Maka kalau kita berjaga-jaga dan terus dalam hidup kita akan sadar, itu tipu daya iblis. Saya tidak mau terpengaruh. Menurut saya, kita adalah hadirat Tuhan. Pasti kita akan menjadi orang yang kuat. Amin. Kita akan menjadi orang yang jadi mari, jangan anggap remeh firman Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan berkuasa. Kita tidak bisa dapat memalsukan firman Tuhan. Bahaya bagi orang yang memalsukan firman Tuhan. Amin. Bahaya. Firman Tuhan tidak bisa dipalsukan karena dia bagaikan api dan bara untuk membakar dan menghancurkan. Jadi mari siapkan hati kita. Oke, kita masuk poin yang terakhir.
Yang terakhir saya katakan, firman Tuhan sebagai cermin. Firman Tuhan sebagai cermin. Jadi saya katakan bahwa firman Tuhan berfungsi sebagai cermin bagi kita untuk mengoreksi diri kita. Amin. Untuk mengoreksi diri kita. Kalau kita berdiri di cermin, kita akan melihat masih ada kotor apa di baju kita, masih ada kotor apa di tangan kita, di muka kita. Kita akan tahu dan kita akan membersihkan. Betul tidak? Nah, firman Tuhan, kalau kita hidup dalam firman Tuhan, kita akan tahu apa yang sedang kita lakukan yang tidak baik dan harus kita segera lepaskan supaya kita berkenan kepada Tuhan. Amin. Coba kita baca Yakobus 1 ayat 23. Dan kita akan masuk dalam perjamuan. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Dan kalau kita baca ayat selanjutnya, setelah dia beranjak dari cermin, dia sudah lupa wajahnya. Dia sudah lupa rupanya seperti apa. Jadi kalau kita hanya mendengar firman dan tidak melakukannya, kita seperti orang yang berdiri di depan cermin. Karena kenapa? Cermin itu dapat memperlihatkan. Kalau apalagi kalau ibu-ibu, nona-nona yang berdiri di cermin, ya kan mereka komunikasi baik-baik. Ini badan mana? Masih tebal di testa ya, lagi. Oh, masih tebal sini. Oh, bibir merah masih tebal atas, masih tipis bawah ini. Ratakan, musuh rata baik-baik ya kan. Sampai di sini mereka tidak pernah lihat cermin. Ayo coba ngaku. Oh, saya tidak butuh cermin. Untuk make up saja kita butuh cermin. Mau masuk surga pun kita butuh cermin surga. Karena itu yang mengoreksi kita untuk masuk ke surga. Amin. Ya. Coba saudara di rumah tidak ada cermin, apalagi yang ibu-ibu. Oh, itu bisa sakit jiwa itu. Posisi rambut saya sudah lihat cerminnya kemana. Baik gaya kemana. Ini agak kurang bagus ya. Oh, ini harus ada tarik polis. Oh, ini keren ya polisnya. Oh, iya kan. Lihat, nah begitupun firman Tuhan. Kalau kita tahu firman Tuhan, dia bagaikan cermin untuk memperlihatkan kelemahan kita. Amin. Untuk memperlihatkan keburukan kita supaya kita hidup dalam firman Tuhan. Amin. Jadi firman Tuhan bagaikan cermin. Karena dengan cermin kita tahu. Di sini saya katakan bahwa dengan cermin kita akan tahu bahwa di dalam diri kita mungkin masih ada ketidakberesan atau kotoran yang menempel yang harus segera dibersihkan. Amin. Kalau saudara berdiri di cermin, tidak perlu orang tanya. Tapi kalau saudara pakai make up dan tidak berdiri di cermin, saudara akan cari orang. Lu lihat dulu, saya pun cermin ada, lu tahu taruh di mana, pada hilang. Ini saya gosok-gosok, ini karena lu tolong rapikan dong. Haleluya. Tidak mungkin kalau saudara tidak dicermin, saudara keluar jalan. Ini orang ini kayaknya baru naik yang ini bedak kan? Lihat ini kayak dia baru keluar dari abora usah pun tebalai. Haleluya. Itulah cermin kebenaran dalam hidup kita. Amin. Bagaikan cermin untuk mengoreksi kehidupan kita. Jadi kalau cermin kita lihat ada yang kita akan tahu di beresnya. Kita mau pakai baju. Saya tadi pagi saya pakai baju. Saya harus berdiri, muka belakang. Tarik belakang tapi saya begini. Sebab saya berdiri. Ganteng juga. Keluar jalan. Tidak mungkin saya pakai lah.